Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Reza Faizal Huda, mahasiswa Unsia PJJ S1 Akuntansi. Di sini saya izin memaparkan tentang UAS Kepemimpinan dan Etika Bisnis, Bisnis Good Governance. Di sini ada anggota kelompok 12, kelas AK 706, terdiri dari 5 mahasiswa. Yang pertama, table of content. Pertama, definisi good governance, yaitu berisi definisi dan pengertian dari beberapa ahli. Kedua, prinsip-prinsip. Membahas perihal prinsip-prinsip terlaksananya good governance. Yang ketiga, pelanggaran. Membahas tentang pelanggaran yang tidak sesuai dengan good governance. Definisi para ahli. Yang pertama, menurut Mardiasmo 2018-23, mengungkapkan bahwa good governance adalah suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha. Yang kedua, menurut Leni Novianti 2015, mengungkapkan bahwa good governance adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan adil. Untuk mewujudkannya, jalan yang ditempuh seperti memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah. Yang ketiga, menurut Rizal Jalil 2018, menyatakan bahwa good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsipnya, serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sederhananya, good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang berikutnya, 7 asas good governance. Pertama, asas kepastian hukum. Asas yang mengutamakan landasan peraturan, perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Asas yang mengutamakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian dan penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas proporsionalitas. Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang kelima, asas keterbukaan. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara yang dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang keenam, asas profesionalitas, asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, asas akuntabilitas, asas di mana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, indikator good governance. Menurut Sudarmayanti, indikator meliputi pertama,
partisipasi kesetaraan gender, baik laki-laki atau perempuan, dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, transparansi, memberikan informasi yang dapat diakses secara bebas oleh publik untuk monitoring dan evaluasi. Yang ketiga, akuntabilitas, ada pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan tersebut. Yang keempat, efektivitas, menggunakan sumber daya sebaik mungkin untuk hasil maksimal. Yang kelima, penegakan hukum, hukum adil dilaksanakan tanpa pandang bulu. Selanjutnya, pelanggaran prinsip. Pertama, praktik korupsi, tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk keuntungan pribadi. Ini melanggar prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, kepentingan umum, penegakan hukum, dan tertib penyelenggaraan negara. Praktik kolusi, kerjasama rahasia antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara tidak jujur dan melanggar hukum serta merugikan pihak lain. Ini juga melanggar prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, kepentingan umum, penegakan hukum, dan tertib penyelenggaraan negara. Praktik nepotisme yaitu tindakan memberikan jabatan, posisi, atau keuntungan kepada negara, kepada keluarga, kerabat, atau orang dekat tanpa mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi yang objektif. Ini juga melanggar prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, kepentingan umum, penegakan hukum, dan tertib penyelenggaraan negara. Selanjutnya yaitu rangkap jabatan pejabat negara. Tindakan yang menyebabkan potensi tumpang tindih kepentingan dan mengganggu prinsip check and balance, serta dapat mengganggu proses pemberian layanan publik kepada masyarakat. Ini melanggar prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, keterbukaan, kepentingan umum, penegakan hukum, dan tertib penyelenggaraan negara. Rasisme yaitu proses di mana sistem, kebijakan, tindakan, dan sistem dan sikap menciptakan peluang dan hasil yang tidak setara bagi orang-orang berdasarkan ras. Ini melanggar prinsip tertib penyelenggaraan negara, profesionalitas, dan kepentingan umum. Selanjutnya, kasus korupsi. Di sini ambil contoh korupsi Harvey Muiz. Harvey Muiz divonis 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang merugikan negara mencapai 300 triliun. Vonis ini memperberat dari hukuman sebelumnya, yaitu 6,5 tahun, dan Harvey diwajibkan membayar uang pengganti ratusan miliar. Harvey menghubungi jajaran PT Timah Tbk untuk mengakomodir pertambangan timah liar di wilayah IUP PT Timah, izin usaha pertambangan. Ia mengatur kerjasama ilegal tersebut melalui smelter-smelter swasta, termasuk PT RBT dengan modus sewa-menyewa peralatan pengolahan. Harvey bersama tersangka lain seperti Helena Lim diduga menikmati uang negara sebesar 420 miliar dengan sebagian dana disamakan sebagai dana CSR. Kasus ini melibatkan 22 tersangka, termasuk pejabat tinggi dan pengusaha, dan merupakan salah satu korupsi terbesar di sektor pertambangan Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah pelayanan publik di Indonesia sudah sesuai dengan prinsip governance? Uh, Jawabannya, pelayanan publik di Indonesia secara umum sudah mengarah pada penerapan prinsip good governance. Namun, belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Dari sisi regulasi, pemerintah telah memiliki landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta
berbagai kebijakan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan yang mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Berbagai inovasi pelayanan berbasis teknologi juga menunjukkan upaya peningkatan kualitas layanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti kualitas pelayanan yang belum merata antar daerah, prosedur birokrasi yang masih lambat dan berbelit, serta budaya aparatur yang belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan. Selain itu, partisipasi masyarakat dan pengawasan publik belum selalu berjalan secara efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik di Indonesia telah berada pada jalur good governance, tetapi masih memerlukan perbaikan berkelanjutan agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan merata. Pertanyaan kedua, apakah ketidakterbukaan dan tidak bertransparansi untuk mencegah kerusuhan diperbolehkan? Ketidakterbukaan dan tidak transparansi pada prinsipnya tidak diperbolehkan dalam tata kelola pemerintahan yang berlandaskan good governance, karena transparansi merupakan prinsip utama untuk membangun kepercayaan publik. Namun demikian, dalam kondisi tertentu yang bersifat terbatas dan darurat, pembatasan informasi dapat dibenarkan secara hukum dan etis apabila dilakukan untuk mencegah kerusuhan, menjaga keamanan nasional, atau melindungi keselamatan masyarakat luas. Pembatasan tersebut harus memenuhi syarat yang ketat, yaitu memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat sementara, proporsional, serta hanya dilakukan terhadap informasi tertentu yang jika dibuka dapat memicu kepanikan atau konflik sosial. Meski demikian, pemerintah tetap berkewajiban memberikan penjelasan kepada publik setelah kondisi stabil agar akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Dengan demikian, ketidakterbukaan bukanlah pembenaran umum, melainkan pengecualian yang harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan. Berikutnya daftar pustaka. Yang pertama, Agus Duyanto mewujudkan good governance melalui pelayanan publik cetakan ketiga. Santosa A 2001, Good Governance dan Hukum Lingkungan. Sastrodoho A 2010, Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Daniri 2006, Konsep dan Penerapan Good Governance dalam Konteks Indonesia. Duyanto 2006, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. Sudaremayanti 2003, Good Governance, Kepemerintahan yang Baik. Bagian pertama edisi revisi 7, Eksan 2017, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pemerintahan desa. 8, Sudarmayanti 2003, Good Governance, Kepemerintahan yang Baik. Bagian kedua edisi revisi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.